Abdul Rahman. Marilah kita dengarkan tausiah agama yang kedua. Kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segar, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para asatidzah yang kami muliakan, khususnya pembina Al-Rabitul Alawiyah Darul Aitam Al-Habib Hasan Qasim bin Syihab dan segenap jajaran pembina dan pengawas yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Rabitul Alawiyah Darul Aitam Habib Jamal As-Segar dan segenap pengurus Al-Rabitul Alawiyah Darul Aitam, Ketua Dewan Syura Rabitul Alawiyah Habib Ismail Al-Habsyi dan juga Habib Muhammad Fahmi As-Segar, segenap pengurus Rabitul Alawiyah yang dihormati, dan juga Ketua Maktabah ini Habib Ahmad Al-Affas. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi disifati Abu Syafiqur Rahim lil yatimi wal anam. Beliau disifati ayah yang sangat belas dan kasih terhadap anak yatim dan para janda. Beliau disebut ayah karena bukan hanya sekaligus menjadi donatur, tapi ayah itu adalah sayang dan cinta. Bahkan ayah itu tidak makan kalau anaknya tidak kenyang dulu. Ayah itu siap bersusah payah untuk membiayai anak. Berbeda dengan donatur, saudara. Nah, itu Abu Syafiqur Rahim lil yatim wal anam. Begitu juga ayah di pada janda. Bukan senang dengan janda, tapi ayah bisa dibayangkan kalau punya anak yang jadi janda. Saya yakin akan memperhatikan anak itu luar biasa orang tuanya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Syafiqur Rahim lil yatim. Dahulu zaman jahiliyah, kalau sudah ada keluarga yatim itu satu keberuntungan. Kenapa? Karena bisa diambil hartanya, karena bisa dikuasai hartanya. Sehingga turun ayat wa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap anak yatim jangan kamu berlaku menekan, maksa, zalim terhadap dia. Terhadap orang-orang yatim jangan kamu membentak-bentak karena tidak senang dengan dia, kamu usir-usir, jangan. Kamu harus perhatikan, apalagi yatim miskin lagi. Ini adalah satu hal yang benar-benar jadi satu perhatian khusus. Dalam satu syair juga Nabi disebut wa abyadu yusasgal launahu biwajhihi timalul yatama ismatun lil alamin. Dengan putih wajahnya Rasulullah, manusia yang dalam keadaan kemarau, tawassul dengan wajah itu akan turun hujan. Karena beliau punya sifat timalul yatama ismatun lil alamin, perhatian terhadap anak-anak yatim dan selalu melindungi para janda. Sallallahu alaihi wasallam.
Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi bagaimana kita melakukan ayat yang tadi disebutkan dalam al-Jamal. Khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusau ilaih. Sebaik-baik rumah itu bukan yang megah. Sebaik-baik rumah itu bukan yang bertingkat. Sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan baik. Ini orang yang hatinya rahmat. Ini yang diurus Rasulullah. Sejelek-jelek rumah walaupun bagus dan megah adalah kalau di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Puas. Dalam Al-Quran tidak sedikit. Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan. Kalimat ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kamu urus. Silakan. Tapi dengan yang terbaik, bukan hanya baik. Kamu rawat itu harta. Jangan dimanfaatkan itu harta. Billati hiya ahsan. Sebaliknya kalau kamu manfaatkan yang kamu makan bukan makan yang bergizi, apalagi diberikan kepada anak. Alladzina yakuna amwal yatama dhulman innama yakuna fi butunihim. Yang dimakan itu adalah api neraka yang masuk ke perutnya. Artinya orang ini calon penghuni neraka. Karena itu perhatian terhadap anak yatim ini adalah merupakan ajaran penting dalam Islam. Suatu saat setelah melaksanakan sholat Id, Nabi memperhatikan para sahabat umatnya yang baik, yang tua, yang muda, maupun yang kecil. Dilihat mereka semuanya berbahagia. Memang hari Id, hari raya. Semua berbahagia, mulai tua dia, masya Allah senang. Kemudian yang muda senang, yang kecil bermain-main senang. Tapi ada satu anak yang lagi murung. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada satu persatu daripada umatnya. Ini anak yang murung datang ya Nabi. Ini teman-teman kamu bahagia dari raya. Kenapa kamu murung? Apa bedanya hari raya dengan hari biasa begitu ya Rasulullah? Mereka punya abah yang berikan baju baru. Mereka punya ibu yang menyiapkan makanan yang lezat. Tapi aku tidak ada apa, tidak ada ibu. Apa bedanya? Maka Nabi SAW membawa itu anak ke rumah. Aisyah rawat ini anak. Si baju yang baru, kasih makan ini. Dirawat terus ke Aisyah, kasih makan, dikasih baju baru. Baru Nabi berkata, ayah kamu meninggal dan Allah telah mengganti ayah yang lebih baik. Saudara kamu tidak ada, hidup sendiri. Tapi sekarang Allah telah berikan kamu saudara yang lebih baik. Ibu kamu Allah ganti dengan ibu baik. Ayahmu sekarang Muhammad Rasulullah. Ibumu adalah Aisyah radhiyallahu. Kakakmu adalah Fatimah Zahra. Adikmu adalah Hasan dan Husain. Sekarang kau tidak boleh susah lagi. Kau yatim di pandangan orang, tapi aku ayahmu sekarang. Keluar. Itu anak lebih bahagia, lebih ceria daripada yang lainnya. Yang lainnya kenapa kamu begini? Karena aku tidak yatim lagi. Aku punya abah Muhammad Rasulullah. Aku punya ibu Aisyah radhiyallahu. Aku punya kakak Fatimah Zahra. Aku punya adik Hasan dan Husain. Pernahkah kita melakukan itu ya ikhwan? Pernahkah kita melakukan itu ya ikhwan? Dalam kitab Ihya diceritakan ada seorang fasik. Ini orang fasik dan ini orang dibenci oleh manusia segitu. Karena setiap saatnya, setiap malam dia mabuk. Dia minum khamar. Sampai akhirnya meninggal dunia, tidak ada satupun yang takziah. Istrinya bingung sampai bayar orang. Mulai memandikan, mengkafani sampai mengkubur, tidak ada yang hadir. Dan dia taruh ada di dalam Tuhan. Imam ada yang mau peduli atau jadi pelajaran bagi yang lainnya. Taruh ada di dalam. Cari jalan.
Di daerah situ ada seseorang yang sudah ma'ruf bil wilayah. Dia dalam khalwah bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, tidak pernah keluar. Semua orang bertabaruk kepada ini orang. Aneh, saat itu dari khalwatnya keluar, muncul ada di tengah-tengah perkotaan. Semua orang gempa, mikir apa ini? Dan aku mimpi diperintahkan untuk menyolati seorang wali min auliyaillah, seorang yang dicintai oleh Allah, meninggal daerah ini. Hanya meninggal daerah ini, tidak fasik itu. Aku mimpi 5 kali, tidak mungkin akan luput. Setelah disolati, setelah diselesaikan jenazahnya, tanya sama istrinya. Aku ingin tanya, apa perbuatan suami kamu? Oh, suami kamu. Suamiku mampu, suamiku banyak dibenci sama orang. Saya mau tanya kebaikan suami kamu yang tidak diketahui oleh orang. 2 hal. Suami saya itu memang setia, malam habis sholat isya mampu, tapi tidak meninggalkan sholat tadi. Karena berat mampunya kadang-kadang belum sampai ke tempat tidur sudah jatuh duluan, dan kadang-kadang bangun jam 2 malam berlumuran dengan air kencing. Tapi dia setelah itu dia mandi, dia pakai baju yang rapi, dia menangis, sujud, sholat, sujud menangis, menyatakan ya Allah, betapa hinanya orang maksiat ini ya Allah. Tidak ada satupun yang rahmat kepada aku, tidak ada satupun yang sayang kepada aku. Tapi Engkau aku harapkan bisa rahmat kepada aku dan sayang kepada aku ya Allah. Maafkan aku ini yang banyak dosa ya Allah, karena semua orang sudah menutup pintunya dariku. Aku berharap pintu Engkau buka untukku ya Allah. Itu dia lakukan sampai subuh. Yang kedua, dia usahanya pas-pasan, tapi dia sangat cinta terhadap anak yatim. Dia tidak mau makan kecuali semua anak yatim yang dia perhatikan sudah makan. Kalau hari raya tidak mau berganti baju baru kecuali setelah mempersiapkan mereka. Dan itu diperhatikan sampai masa besarnya dan sampai kapan kawinannya. Kata si wali, banyak orang masuk masjid tapi hatinya kotor. Banyak orang hadir majlis tapi hatinya kotor. Tapi ini orang, dia merasa banyak dosa, kembali kepada Tuhannya dan selalu tobat kepada Allah. At-taib habibullah wa at-taib hadidami kaman la dambala. Orang yang tobat kepada Allah itu dicintai oleh Allah, dan orang yang bertobat itu diterima tobatnya seakan-akan tidak punya dosa sama sekali. Yang kedua, rahmat terhadap anak yatim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya rahmat dirahmati oleh Allah. Man lam yarham la yurham. Yang tidak rahmat tidak dapat bagian rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di bumi, maka yang bilangnya akan rahmat. Karena itu ya ikhwani, rahmat ini yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Sakit sekali lihat anak yatim terlantar ya teman. Jangan-jangan yang punya abah dia yatim daripada anak yatim. Oh, lihat bagaimana anak yatim bisa jadi dai, jadi alim. Laisa yatim man mata waliduhu, innamal yatimul ilmi wal adabi. Bukan yatim beneran kalau mati abahnya, tapi dia sukses. Punya abah gak sukses ya buat. Punya abah pecandu narkoba anaknya. Punya abah berzina anaknya. Parah, lebih daripada anak yatim ya. Karena itu anak yatim tidak boleh kecil hati, nanti kamu yatim. Tapi beliau menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Karena itu tidak boleh kecil hati, harus menjadi yang sukses. Demikian juga rahmat kepada masakin. Awas, hati-hati. Allah Maha Bisa yang memberikan rezeki banyak kepada anda dijadikan miskin dalam waktu sekejap oleh Allah. Awas. Diceritakan ada seseorang yang kaya raya, rumah megah, kendaraan mewah, harta berlimpah, istri cantik.
komplit. Ketika waktu makan siang, ada satu miskin mengetok pintu. Assalamualaikum Pak, tolong kami 2 hari belum makan, beri kami makan, kami tidak sanggup lagi menahan lapar. Itu orang hatinya kejam, saudara. Dia bangun, dia buka pintu, miskin gembel, pakaianku bau kamu busuk. Datang di waktu tidak makan, dengar suara kamu dan lihat wajah kamu, hilang selera makan, diusir. Letak ini hati orang miskin, lebur nih hati orang miskin. Anak anda mengkasih di gulu burung min ajri. Memberi nikmat telah mulai murka kepada ini orang. Mulai saat itu goncang pekerjaannya, akhirnya berhenti pekerjaannya, akhirnya hutang-hutang tersita sana tersita sini, akhirnya dia melamar pekerjaan, ditolak sana tolak sini, dan pada akhirnya dia meminta-minta, saudara. Keluarga tidak mau menerima lagi, istri minta cerai, rumah gak ada, gembel, minta sana minta sini gak ada yang bantu. 2 hari lapar, masuk satu rumah yang megah, kendaraan mewah, ketok pintunya persis penghuni rumah, pemilik rumah mau makan bersama istrinya yang cantik. Ketok, kasih makan saya 2 hari, saya belum makan, kami tidak sanggup lagi menahan lapar. Tapi pemilik rumah ini punya rahmat hati. Ngomong sama istrinya, suruh masuk. Kita bisa masak lagi, kita bisa beli di luar, kita mesti tahan lapar karena dia 2 hari belum makan. Suruh masuk, kita nggak mau makan, biar dimakan sama dia, sepos-posnya. Keluar istrinya diperintahkan untuk masuk. Fobal, suamiku bilang anda masuk. Lihat si miskin ini menjerit nih. Lihat si miskin ini menjerit ini perempuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Menangis, kaget si suami datang nih. Kenapa kamu menangis? Mana suruh dia masuk, dia menangis. Allah katanya, subhanallah, tahukah anda ini gembel ini miskin adalah mantan suamiku dulu katanya. Dulu pernah dia mengusir ketika mau makan seperti saat ini, gembel, dan sekarang dia jadi gembel, jadi peminta. Beberapa tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, rumah kamu di sini, alamatnya, warnanya ini, ya benar. Subhanallah, tahukah kamu, aku gembel saat itu, aku yang jadi peminta. Berubah oleh Allah, si kaya jadi gembel dan peminta, si gembel dan peminta jadi kaya, bonus istri cantik. Tapi hati-hati, ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sih harta manusia beneran itu mana? Ya belum ada mali. Manusia menyatakan punya harta. Aku punya tanah sana, aku punya gedung situ, aku punya duit di sana, aku punya aset ada di sini. Wahal min malik, yang jadi harta beneran kamu itu ma'akalta fa'afne, yang kamu makan sampai jadi kotoran. Yang ada di kulkas bukan harta kamu. Wa ma labisa fa'ablet, yang kamu pakai pakaian ini sampai rusak. Kalau masih bagus, jangan-jangan jadi pakai orang lain. Wa ma tasaddaqta fa'ablet, yang kamu sedekahkan itu yang akan kekal sampai ada di akhirat. Itu harta kamu. Ini semuanya bukan harta milik. Jangan percaya deh. Ini harta hak pakai, saudara. Kalau sudah mati, sertifikatnya berubah namanya. BPKB-nya berubah namanya. Tanah itu berubah namanya. Jangan-jangan nanti yang tinggal di rumahnya yang dibangun orang yang inti benci. Kenapa? Inti meninggal, istri masih muda. Partainya sudah bertentangan, kelompoknya bertentangan. Kawin orang yang dibenci tinggal di rumah yang tempatnya. Karena itu kali kita pikirkan akhirat, ya, kita
kita perhatikan anak yatim dengan harapan tadi bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhtukum, untuk beruntung semuanya bisa merawat anak yatim ada di sini, bisa perhatikan anak yatim, dan insya Allah mereka semuanya jadi saksi untuk antum semuanya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas tafsirnya dari Taufik dan Qadir Segaf. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara ini dengan talqin zikir, kami mohonkan dengan hormat untuk menyampaikan doanya kepada orang tua kami, Ami Hasan Qasim, selaku pembina Yayasan Darul Aitam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, saya ingin menyampaikan ada satu doa, yaitu doa yang dilakukan bersama. Kembali kita yang terbaik dengan saya.